sekali bisa ada di tengah-tengah saudara, sekalipun keadaan tidak mudah, sekalipun hidup sukar, tetapi Tuhan itu baik. Amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu buat yang suka catat khotbah saya yang Tuhan taruh di hati saya sejak hari Jumat buat tempat ini adalah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Kenapa Tuhan kasih tema ini? Karena selama saudara-saudara dan saya masih hidup dalam tubuh daging ini, dalam daging yang Anda pakai, maka tarikan gravitasi daging ini akan terus menarik kita kepada dunia. Baik tarikan itu berasal dari dalam diri maupun dari luar kita. Saudara-saudara yang tidak percaya bahwa Anda masih hidup dalam daging, coba pegang dadanya. Kepegang ya? Colek sebelahnya. Kepegang juga ya? Sebab kalau saudara colek sebelahnya terus nggak kepegang, lari, hantu itu. Tapi kalau saudara masih kecolek, masih kepegang, berarti saudara-saudara dan saya selama hidup ini kita masih mengenakan daging. Tetapi nggak boleh dikalahkan oleh daging, biar kaget semua siang-siang. Nggak boleh kalah oleh daging. Sebab tarikan dunia ini akan terus membawa daging itu nggak perlu dituruti, gravitasinya akan selalu tertarik kepada keinginan dunia. Bukan cuma itu desakan tarikan dari dalam, tapi dari luar kita ada banyak. Sekularisme di mana-mana, panseksualisme, hedonisme, egoisme, saudara-saudara. Hari ini semua daging kita coba ditarik oleh kekuatan dosa, oleh kekuatan dunia untuk makin hidup jauh dari Allah, menjauh dari jalan-jalan Tuhan. Nah, kalau saya bilang kalau Alkitab ngomong dunia, maka dunia yang dimaksud bukan cuma lokasi geografis, saudara-saudara. Bukan cuma tempat lokasi fisik. Kalau Alkitab bilang dunia berarti segala sistem, tata nilai, values, pandangan, nilai-nilai yang ada di tengah dunia yang menentang Allah. Kata 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kalau nggak percaya, Anda pasti hidup di tengah dunia sekuler. Anda lihat betapa orang kalau mau survive di tengah sekuler, nggak bisa hidup lurus, harus hidup bengkok. Kalau mau cuan, dia nggak bisa hidup jujur, dia harus hidup bengkok. Orang-orang yang kerja di dunia, yang kerja di sekuler, yang jadi karyawan, di rumah kita punya bini, punya istri, di rumah kita punya suami. Tetapi begitu kita kerja di kantor, ada yang namanya office romance. Yang ketawa kayaknya ngalamin. Flirty. Awalnya sih cuma lihat-lihatan. Lama-lama mulai ngajak kopi bareng. Dari kopi bareng, mulai ngopi bareng, mulai makan bareng. Makan malam bareng, lama-lama jadi bobo bareng. Jangan bilang sama saya barang ini gak ada, saya juga dulu kerja di sekuler, tahu saya. Dan tidak ada saudara-saudara dan saya yang kebal. Kita kepengen nurutin daging, kalau ada yang ngeselin kita kepengennya langsung praktek kungfu langsung sama dia. Rata-rata kita semua begitu. Dan saudara-saudara selain menghadapi erangan daging juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup di tengah-tengah dunia. Coba saya mau cek, mau absen. Siapa di sini yang hadir di ibadah kedua yang tidak punya masalah? Ayo masalah angkat tangan yang gak punya. Yang gak punya masalah. Kameramen gak punya masalah? Enggak. Wah. Loh, yang gak punya masalah? Yang gak punya masalah angkat tangan. Oke, sekarang orang-orang bermasalah angkat tangan. Yang punya masalah, tantangan, pergumulan, tagihan, cicilan belum lunas, angkat tanganmu. Jangan ada dusta di antara kita. Oke, turunkan tanganmu. Colek sebelahnya bilang sama aja kita. Iya, jangan merasa dirimu paling malang sedunia. Sampai nyanyi lebih baik sakit hati. Sedih amat lebih baik sakit hati daripada sakit. Ya orang sini alumni semua, alumni. Daripada sakit gigi. Saya juga gak mau dua-duanya, sakit gigi gak mau, sakit hati gak mau, sakit jantung juga gak mau saya. Nah, tetapi tarikan dunia harus kita akui itu keras dan kuat sekali. Selama kita masih di daging ini, dia akan selalu punya daya tarik untuk menarik kita jatuh. Nah, sebagai orang percaya, kita dipanggil bukan untuk dikalahkan oleh dunia, oleh gravitasi dunia, tetapi kita dipanggil untuk mengalahkan dunia. Mungkin Anda yang dengar ini hari ini berkata, Pak Pendeta mah ngomong gampang lah, Pak Pendeta gak punya masalah, Pak Pendeta gak punya pergumulan. Siapa bilang pelaut? Siapa bilang pelaut angkatan darat? Yang bilang angkatan darat pelaut siapa? Angkatan laut kali. Pak Pendeta juga punya masalah. Satu masalah saya adalah
Tadi pagi istri saya bilang taburin bubuk hitam di lapangan tenis yang di belakang nih supaya ketutup. Itu satu masalah saya. Kedua, saya sebetulnya tidak boleh meninggalkan rumah dan tidak boleh meninggalkan rumah sakit. Karena selain saya punya sejarah kesehatan panjang, kanker dan segala macamnya, ginjal sudah dibuang, yang kanan tinggal satu. Saya bulan Maret akhir mulai perdarahan, keluar darah segar dari dubur, terus ambruk di awal April ketika saya sedang di Papua, sedang bawa tim dari Jerman sama dari Filipina. Saya ambruk di Papua, dilarikan dan akhirnya dokter menemukan bapak kembali serangan jantung. Balik ke Jakarta serangan jantung lagi. Anda masuk kebaktian Jumat Agung bulan April, saya Jumat Agung keliling rumah sakit di 4 IGD yang berbeda. Pagi-pagi lari ke sebuah IGD, saya dikonfirmasi serangan jantung dari cek lab. Lantas dia bilang, Pak, Bapak nggak boleh di IGD karena jantung Bapak berhenti sewaktu-waktu, harus ada di ICU, IGD dan kamar inap tidak bisa menolong Bapak. Terus kemana dong? Dilempar lagi ke rumah sakit jantung yang lainnya. Di rumah sakit jantung, dokter spesialis jantungnya sampai takut, Pak, masalah Bapak ternyata bukan jantung saja, jadi kami nggak bisa rawat. Terus masalah saya apa? Bapak udah berkele semuanya. Anda ketawa teganian di atas penderitaanku, Anda berbahagia ya. Waduh, nanti kita selesaikanlah di meja makan habis ini. Bayar sendiri-sendiri. Terus dioper lagi ke sebuah rumah sakit, ditolak. Ini dari pagi loh saudara, itu sudah sampai malam ditolak rumah sakit ketiga karena penuh, ICU-nya penuh, kamar inap penuh, IGD penuh. Terus saya mau pulang, ini dibawa sama teman-teman, istri saya cuma nangis saja kerjanya. Teman-teman saya bilang, mau kemana lagi kita? Saya bilang pulang, ngai capek. Ngai udah dari pagi dioper-oper gini, kan napas sudah ngap sudah. Tapi masih bisa keliling rumah sakit, ditolak lagi. Teman-teman saya berantem di tempat penerimaan di rumah sakit ketiga yang saya tidak mau sebut namanya, rumah sakit punya negara. Dan saya turun dari tempat tidur karena mereka berantem, udah gak usah berantem. Udah. Ini pasiennya turun dari rumah sakit kata teman saya. Pasien jantung, lagi serangan jantung turun dari tempat tidur. Udah gak usah berantem, terus ditanya sama teman, mau kemana? Nggak lapar cari cunyuk yuk. Ya orang jantungan nyari cunyuk. Orang jantungan nyari cunyuk lagi. Terus mereka berjuang, kita ke negara tetangga, ke provinsi sebelah. Saya dilarikan tengah malam, masuk ke IGD sebuah rumah sakit swasta di provinsi sebelah, provinsi tetangga. Masuk di IGD, ada observasi lagi, colok lagi, infus, cabut colok tuh 4 kali sehari. Dokter bilang, ada dokter IGD 3 orang, dokter praktikan, yang masih mahasiswi itu 4 orang. Terus ditanya sejarah kesehatan, saya ceritakan sejarah kesehatan, mereka mangap gitu. Kok ada orang begini masih hidup ya? Terus dia konsultasi sama kardiologi, spesialis jantung. Terus kami dikasih pertanyaan, saya udah di tempat tidur IGD malah nanya begini. Bapak, kami harus jujur sama pasien, kami mau Bapak milih, Bapak mau kami selamatkan jantungnya atau ginjalnya? Lah, saya disuruh milih, mau dimakan harimau atau singa? Kan bingung. Ini pilihan yang sangat gak enak, kalau ditanya lapcong atau bapau ya enak kan. Terus milih yang mana? Iya Pak, soalnya kan ginjal Bapak tinggal 1. Sementara kalau kami rawat jantungnya, kami operasi, Bapak harus suntik cairan kontras, tahu ya saudara ya. Cairan kontras itu membuat daleman saya nanti terlihat di CT scan, di MRI kelihatan. Istri saya bilang, boleh itu aja. Ntar dulu enak aja. Soalnya dokter bilang, kalau saya disuntik kontras, saya dioperasi, jantungnya diselamatkan, ada kemungkinan ginjalnya nggak terselamatkan karena cairan kontras keras. Jadi Bapak akan jadi pasien cuci darah. Terus kalau pasien cuci darah, kata istri saya gimana emang? Mah, main iya aja. Saya bilang, kalau saya cuci darah, kamu harus dorong saya di kursi roda seminggu 2-3 kali cuci darah. 2-3 kali seminggu, 2-3 bulan paling nggak lewat. Benar nggak Bapak Ibu? Pernah tahu ya, pernah lihat orang cuci darah ya, jarang yang survive. Terus, jadi gimana dong? Saya bilang jangan, saya nggak mau. Terus dokter bilang, Bapak jadi gimana? Ini pasien udah nggak apa ditanya lagi gimana. Terus saya bilang gini, nggak apa-apa dokter, ada Tuhan Yesus. Ada Tuhan Yesus. Hidup saya cuma gara-gara janji Tuhan aja. Saya hidup cuma karena percaya. Secara manusiawi seharusnya saya udah mati lama. Dan secara manusiawi hari ini harusnya tulang dada saya lagi dibelek, dibuka. Tapi saya ada di sini. Karena saya percaya Tuhan. Bapak hebat ya, imannya kuat. Enggak, saya enggak kuat. Saya orang lemah sama kayak saudara. Saya masih napak tanah, masih butuh casio garing madu. Jam berapa sih nih? Oh iya, menuju ke sana ya, makanya suka oleng konsentrasi. Juan sih, Juan salah lagi. Ya akhirnya
teman saya juga bilang, bro kan, nih teman-teman yang nganter, bro kan kemarin sebelum ambruk yuk dapat nubuatan tuh akan begini dari pendeta-pendeta Belanda hari Minggu. Yes, kita percaya nubuatan. Saya bilang, saya percaya janji Tuhan. Yes, amin kata teman-teman. Terus dokternya pada nanya sama istri saya, Bu, nubuatan apaan? Gak ada yang ngerti. Akhirnya saya check out. 2 bulan cuma diam di rumah, konsultasi dengan berbagai dokter. Saya balik ke dokter saya yang sempat pasang ring ke saya. Dia bilang, Pak ini kalau pasang ring Bapak pendarahan, pasang balon gak solutif. Emang saya ulang tahun dok pasang balon, saya bilang. Bapak mesti di bypass. Bypass itu apa? Gergaji, tulangnya dibuka supaya saya bisa tangani jantung Bapak dengan lebih mudah. Oh gitu, berapa dok? 300 juta, selamat siang saya pamit langsung pulang. Nah 300 juta duit dari mana? Saya gembala, saya harus ada banyak jemaat yang saya urus, pekerjaan Tuhan butuh dana. Anak saya masih kuliah lagi mahal-mahalnya. Saya pikir saya nggak mau buang 300 juta cuma untuk diri saya. Walaupun saya harus tetap hidup kan. Saya ke dokter bilang begitu. Udah sekarang saya sedang berjuang cari jalur BPJS. Sementara jalur BPJS kita pindah ke rumah sakit yang terima BPJS. Tapi saya di rumah kan jadi kayak victim dari situasi keadaan saya. Saya diam, terima orang besuk. Pak Pendeta gimana? Iya, jadi lu udah ngapa-ngapa nanya lagi, saya bilang. Pelan-pelan ngejelasin sampai saya bisa ngomong lancar. Terus satu ketika saya berpikir, saya ini mau jadi korban atas situasi saya atau tidak? Karena menurut dokter dan sudah terkonfirmasi oleh 2 dokter ahli di 2 rumah sakit yang berbeda, saya ini fungsi jantungnya hari ini nih, per medis hari ini tinggal 20%. Kalau dengan 20% saya bisa pelayanan kemana-mana nuai ribuan jiwa per tahun, 35 ribu sampai 50 ribu dengan lembaga yang saya pimpin, apalagi dengan 100% ya. Terus saya menyadari kalau dengan 20% saya bisa lakukan banyak oleh anugerah Tuhan. Betapa Tuhan ada dalam hidup kita semua, sekalipun keadaan kita sukar. Jadi Pak Pendeta pun berhadapan dengan situasi-situasi yang sukar. Tetapi saya tidak mau jadi korban atas situasi saya, atas keadaan dunia, atas tarikan dunia, desakan dunia, tidak. Ketika ada laporan bahwa salah satu staf saya, mamanya kena kanker, dan kankernya sudah menjalar, sudah stadium 4, di mana dia? Kata istri saya, di Darmais. Ayo kita ke sana mah. Si orang sakit datang ke Darmais, tumpang tangan buat orang sakit. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Karena Anda tidak boleh jadi Anda tidak boleh jadi victim atas situasi kehidupan. Anda tidak didesain untuk jadi victim. Jangan punya victim mentality. Anda diciptakan Tuhan to become victors, bahkan more than victors, more than conquerors. Anda diciptakan Tuhan tidak jadi korban, Anda diciptakan Tuhan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang atas situasi Anda. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya sedang menatap orang-orang yang tadi dengan jujur mengangkat tangan punya masalah. Saya pun punya masalah. Tapi dalam hidup ini saya selalu berkata, ada masalah, nggak ada masalah, bersama Allah tidak masalah. Makanya tadi kita nyanyi happy sekali, bahagia, betul ya. Saya senang, apalagi lihat Bapak di sana yang pakai batik. Wah happy sekali, sukacita. Saya juga gak mau kalah happy, tadi saya goyang, pasien 20% jantung aktif ini langsung joget begini saudara. Jadi saudara kalau masih sehat, koprol sama Tuhan. Jangan malu di hadapan Tuhan, karena Raja Daud yang raja pun merendahkan dirinya. Sebab itu kunci kemenangan kita. Saya mau bagikan 3 kunci kemenangan untuk Anda bisa melawan segala situasi, tekanan dan godaan dunia. Cuma ada 3, karena Anda nanya mungkin pasti, Pak gimana cara mengalahkan dunia? Mungkin Anda berkata, saya akan lawan dengan kekuatan saya. Oh ya? Anda seberapa kuat? Saya nge-gym Pak tiap hari. Wah nge-gym tiap hari gak mati. Lihat otot kawat walung musi. Lihat perut saya six pack. Iya saya one big pack, saya ngerti. Tapi kalau saudara mengandalkan kekuatan Anda saja, saya mau bilang kekuatan Anda terbatas. If you try to overcome the world with your own strength, Anda akan kalah. Atau mungkin Anda berkata, I have willpower Pak. Saya punya kekuatan tekad, willpower. Oke, go ahead. Andalkan your own strength and your willpower. Pertanyaan berikutnya adalah, but how is that working out for you so far? Bagaimana kekuatan dan tekadmu membuat kau menang mengalahkan dunia sampai hari ini? Kadang Anda menangis kan? Kadang Anda gak kuat kan? Kadang Anda kalah kan? Jangan lanjutkan hidup tanpa bertekad untuk menyandarkan hidup lebih lagi sama Tuhan. So to overcome the world, untuk mengalahkan dunia,
You cannot rely on your own strength. You must rely on God's strength. Anda gak bisa andalkan kekuatanmu untuk mengalahkan dunia. Anda harus mengandalkan kekuatan Allah untuk mengalahkan dunia. Sebab justru dalam kelemahan kita, kuasanya bekerja nyata. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong rasul hebat luar biasa. Yang olehnya Roh Kudus pakai nulis sepertiga perjanjian baru. Namanya Rasul Paulus. Because the battle and the pressure we face in this world is not only natural, but supernatural. Segala tekanan, segala serangan, segala godaan yang Anda dan saya hadapi dan harus taklukkan tiap hari itu tidak natural. Dia supranatural. Oleh sebab itu untuk mengalahkan yang supranatural, Anda gak bisa mengandalkan kekuatan natural. Anda butuh Tuhan kita yang supranatural dan rohnya yang berdiam di dalam kita. So how Pak? Mari kita buka 1 Yohanes 5 ayat 4. Ada 2 ayat yang saya mau saudara baca. Ini ayat pertama. 1 Yohanes 5 ayat 4. Minta bantuan multimedia ditampilkan. Kita sudah lihat di layar, kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ulang sekali lagi. 1, 2 ya. Dari ayat ini ada 2. Poin pertama, Anda bisa pakai ini untuk mengalahkan dunia dengan mudah. Yang pertama dikatakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Anda semua pernah lahir dari mama, yang gak pernah angkat tangan. Oh gak ada. Yang pernah lahir dari mama angkat tangan. Puji Tuhan, alumni semua saudara. Alumni rahim mama. Sekalipun Anda gak kenal mama Anda siapa, tapi Anda pernah lahir dari mama. Tetapi saudara kalau dikatakan lahir dari Allah, saya mau saudara ngerti, mau cek apakah Anda lahir dari Allah atau tidak. Lahir dari Allah yang pertama, saudara kata Yesus kepada Nikodemus di Yohanes pasal 3, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus lahir baru istilah lainnya. Nikodemus bilang, nggak udah tua begini, bagaimana tua bangka begini bisa masuk lagi ke rahim mama. Udah gede gini tiap hari makan casio garing madu, udah gimana masuk lagi? Oh salah, dia bukan orang Gajah Mada, dia orang orang Yahudi. Dia gak makan babi, cuma kita yang makan babi. Nikodemus berpikir dia harus kembali ke rahim mamanya. Tetapi orang yang lahir dari Allah bukan dari rahim mama. Yesus bilang kalau kamu mau lahir dari Allah ada 2 indikator. Yang pertama oleh air dan roh kata Yohanes pasal 3. Air adalah melambangkan sebuah kelahiran natural. Kalau Anda lahir sebelum Anda keluar dari rahim mama, air ketuban pecah duluan. Betul tidak? Betul ya? Kalau Anda mau lahir dari Allah, pertama-tama Anda harus mengalami yang namanya baptisan air. Dan itu terjadinya eksternal, cuma di luar. Itu bisa kelihatan. Tetapi lahir dari Allah indikatornya bukan cuma baptisan air. Tetapi sesuatu yang terjadi di dalam. Levelnya rohani. Lahir dari roh. Bukan cuma oleh air baptisan. Makanya saya bilang gini, orang yang cuma baptisan air tetapi tidak dilahirkan oleh roh dari dalam, itu belum lahir kembali, belum lahir baru. Apa tandanya orang yang dilahirkan kembali oleh air dan roh? Nubuatan Tuhan Allah bahkan di perjanjian lama lewat Nabi Yeskiel pasal 43, pasal 46 berkata begini. Kamu akan dipercikan dengan air yang segar itu bicara tentang baptisan. Orang perjanjian lama kenal baptisan. Di kolam Bethesda mereka dicelupkan dalam air juga. Orang perjanjian baru seperti saudara ngerti baptisan air. Tetapi kata Tuhan lanjut, aku akan memberikan kepadamu, mencabut daripadamu hati yang keras, hati yang batu, memberikan kepadamu hati yang baru, roh yang taat. Dengar baik indikatornya, orang yang lahir dari Allah. Orang yang lahir dari Allah, saya tidak peduli Anda Kristen atau bukan, Anda sudah pelayanan atau bukan, sekalipun Anda pendeta, saya tidak peduli. Tetapi ini yang terjadi kalau orang lahir dari Allah. Bukan cuma secara air, tetapi secara roh. Dengar baik, hati dan rohnya baru. Hati dan rohnya punya kecenderungan baru untuk hidup taat pada Allah. Siapa di sini yang pernah jatuh dalam dosa, angkat tangan. Ini Pak Pendeta udah angkat tangan duluan. Turunkan tanganmu. Saya mau bilang sama yang gak angkat tangan, bohong. Udah di gereja bohong lagi. Colek sebelahnya bilang, jangan ada dusta di antara kita. Tapi dulu waktu Anda belum lahir dari Allah, Anda jatuh dalam dosa dan Anda menikmatinya. Tidak terganggu. Bapak-bapak, halo. Kalau bapak-bapak selingkuh dan gak ketahuan, haleluya.
Nggak ada yang amin ini. Lu udah di gereja bohong lagi. Dulu kalau kita kesel kayaknya diganggu sama orang, kalau bisa kita langsung praktek kumpul. Tapi Pak Pendeta sekarang mikir, kalau ada orang diudak dulu kan, saya nggak bisa sabar saudara, karena bapak saya orang Ambon. Jadi saya dan bapak saya, kalau ada orang mau nyerempet mobil, wah kita udak dia, lebih kencang, lebih ngebut dari dia. Kita pepet, kita buka kaca, kita mau marah, tiba-tiba dia bilang, "Shalom Pak Pendeta, shalom." Enggak. Kalau dulu panasan, karena bapak saya dan saya darahnya, kalau saya darahnya dua ya, satu Ambon Pahite dan ibu saya Sunda, makanya muka saya Manado. Mau ngaku Ambon nggak mirip, bapak saya yang hitam keriting. Tapi orang Ambon kan nggak bisa sabar. Sabar itu tidak daging kita, tidak natur kita, bener nggak? Tidak natural. Sabar itu supranatural. Makanya kalau Anda lihat saya kayaknya sabar begini, ini bukan pekerjaan saya, ini pekerjaan Roh Kudus dalam saya. Lihat kan sabar, ganteng lagi ya kan? Minimal istri saya yang bilang. Tapi saya dulu tidak bisa sabar, saya yang bisa sabar. Kalau balap lari kira-kira orang Tionghoa, orang Jawa, orang Batak, orang Ambon, yang menang siapa? Orang Ambon pasti. Coba kalau orang Jawa yang ngitung lomba lari. 1, 2, ada mobil lewat kelindes kakinya, baru nyampe Jogja baru Coba kalau orang Batak yang 1, itu wasitnya langsung ketelan peluitnya. Kaget dia. Tapi kalau orang Ambon yang hitung, 1, 2, 3 udah langsung nyampe duluan. Makanya beto orang Ambon sing bisa sabar. Seng makan mati, yang suruh makan seng siapa? Tapi kalau Anda lihat saya udah kayaknya sabar begini mah, ini tidak natur saya dan tidak natur bapak saya. Waduh bapak saya udah keriting, kumis ngejebrak, yang satu ke atas, yang satu ke bawah, udah kayak talang air saudara. Itu kalau udah marah di jalan ngeri saudara, biar kalung salib, akar bahar, wah api keluar, rambut jadi super saiyan. Yang ketahuan umurnya. Saudara-saudara, Anda bisa mengalahkan dunia kalau Anda lahir dari Allah. This is your identity. Ini identitas saudara. You are born of God. Anda lahir dari Allah. God is your father. Allah, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi adalah papamu. Sekalipun papamu namanya Kartono, tapi papa aslimu adalah Bapa di surgawi. Sekalipun Bapa daging saya adalah Beni, tetapi Bapa saya aslinya adalah Allah Bapa di surga yang punya langit dan bumi. Anda ngerti gak identitasmu? Sekalipun mungkin Anda cuma tukang bakmi. Ngertilah, jangan, Maema siapa? Cuma butiran debu, remahan rengginang. Duh lo kasihan amat hidupmu. Remahan rengginang yang kadang ditaruh di kaleng kongguan. Begitu dibuka kirain kongguan, rengginang isinya. Tuh kaleng suka berdusta. Jangan saudara. Anda tuh anak Allah, ingat jati dirimu siapa. Sekalipun Anda cuma goreng tahu, dalam Yesus kita bersaudara, tahu? Kamu tahu? Tahu kata tahunya. Identitasmu menentukan otoritasmu. Halo, anak-anak kita misalkan, kalau dia ngerti bahwa kita adalah yang punya rumah, dia bisa berkata kepada pembantu atau asisten rumah tangga kita untuk meminta tolong bantuannya, karena dia tahu papa mama saya yang gaji dia. Kan gak mungkin anak Anda meminta tolong, Mbak, anak Anda makan bubur tumpah ceprek. Terus, Mbak, ngadu, permisi, gini loh Mbak, tadi kan aku makan, tumpah. Jadi kalau Mbak gak keberatan, boleh gak bantuin aku bersihin? Gak gitu kan? Selewat Mbaknya, permisi Mbak. Gak mungkin kan? Anak Anda ketika tahu bahwa dia anak papa mama yang punya rumah, dia tahu jati dirinya. Mbak, bisa minta tolong, bisa tolong aku, makanan tumpah, bantuin aku yuk. Gitu. Karena dia tahu dia siapa. Kalau Anda nggak usah ngomong anak raja segala raja, anak presiden, anak gubernur, nggak usah, anak lurah aja. Anda kalau nggak tahu identitas Anda bahwa bapak Anda adalah bapak lurah, Anda ketemu Hansip minder. Misi om. Tapi kalau Anda tahu bapak lurah adalah papa dan Anda anaknya, selamat siang deh. Siang Pak, selamat siang. Udah makan belum pisang goreng, ini kopi ini. Kenapa? Identitas menentukan otoritas. Ngerti gak saudara? Kalau Anda tahu Anda anak Allah, ada tuyul goreng segala macam mau datang, usir dalam nama Yesus. Apalagi, saya bingung loh kadang orang Kristen suka, Pak Pendeta tolong doain. Doain apa? Kontrakan saya Pak. Kenapa emang? Itu suka ada yang gerak-gerak malam-malam putih-putih. Maksudnya apa? Iya ada kuasa gelap Pak, ada roh jahat. Saya tanya, itu rumah punya milik atau kontrak? Ngontrak Kak.
Yang bayar kontrak siapa? Saya Pak. Ngapain dia ikut suruh kontrak? Usir. Kan kamu anak Allah. Masa dia, Dede permisi ya, numpang sini. Iya silakan boleh. Ih, usir. Sesederhana itu kalau Anda ngerti identitas Anda. Kalau Anda ngerti identitas Anda, begitu. Ya saya juga tidak kuat-kuat amat. Tapi saya ngerti, saya anak Allah, saya hamba Tuhan bahkan. Satu kali saya pergi pelayanan di luar kota sendiri, gak ada istri menemani. Ketika pulang capek, sudah makan dengan panitia segala macam kan pengennya istirahat. Jam 12 malam kamar hotel diketok di daerah. Lah, tapi kan kita bingung nih jam 12 malam nih sis kamling apa sudah bolong yang nepuk. Saya buka dari kaca. Aduh, AWW. Anda tahu AWW? Bukan restoran itu. AWW. Udah gitu, saya buka pintu, ceklek. Lah pakai baju adenya lagi. Kan masuk angin di mana-mana. Terus bilang, malam om, ya mau ngapain ya? Mau nyari siapa? Saya bilang, enggak nyari siapa-siapa. Om lagi pengen istirahat. Iya udah malam jam 12 saya mau istirahat capek. Ade bisa bantuin om hilang capeknya. Hah? Gimana maksudnya? Kita bisa bantuin om hilang capeknya. Maksudnya gimana deh? Iya pokoknya aku masuk dulu nanti aku jelasin. Kalau saya tidak ngerti identitas saya bahwa saya anak Allah. Saya punya kuasa, saya punya otoritas. Saya akan jatuh dalam terkaman dia dan lihat ke lorong hotel kan. Nggak ada orang nih. Saya ngerti identitas saya siapa. Saya hamba Tuhan bukan hamba hantu. Kalau saya begitu tuh saya diri di mimbar celaka 12 saya. Apalagi jantung 20% gini. Hidup nggak kudus, khotbah ngasal, khotbah yang penting nyenengin telinga jemaat. Terus tiba-tiba berdiri di hadapan Tuhan. Lo khotbah apaan lo barusan dia Tuhan? Nggak berani ay. Makanya kadang masalah-masalah kesehatan saya melihatnya sebagai blessing in disguise. Sebagai berkat, itu menjaga saya hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi lebih dari itu Anda ngerti identitasmu. Karena identitas menentukan otoritas. Jadi kalau Anda kebelet, udah gak tahan nih di jalan tol, Anda minggir sebentar, Anda cari pohon, jangan bilang permisi anak babi mau lewat. Enak aja. Kita bukan anak babi, kita pemakan babi. Kita lebih kuat dari setan, ngerti identitas kita. Waktu diusir sama Yesus, setan lari kemana? Ke babi, babi kita makan, kita lebih hebat dari setan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya ada satu pelawak bilang, saya suruh lock out, suruh lock in, saya suruh pindah, suruh tinggalkan Yesus. Dia bilang gini, selama babi kecap Manado masih ada, saya tidak akan murtad. Aduh. Saudara-saudara, you are in the world, but you are not of this world. Anda ada di tengah dunia, tetapi Anda bukan berasal dari dunia. Sekalipun KTP-mu adalah DKJ, sekalipun Anda warga negara Indonesia, sejatinya Anda dan saya warga kerajaan surga, yang rajanya adalah Bapa kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kemenangan kita tidak dimulai dari perbuatan, tetapi dari identitas. Jangan mengandalkan tekad, jangan mengandalkan kekuatan, jangan. Aplikasinya gimana Pak? Jangan cari kemenanganmu di luar Kristus. Entah depositomu lah, jabatanmu lah, koneksimu lah. No, kemenanganmu ada di dalam Kristus. Mulai dari situ, mulai bangun hubunganmu dengan Kristus. Makin Anda terkonek dengan Kristus, Anda makin ngerti siapa Anda di dalam Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Poin kedua, ayat yang sama, dikatakan begini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara-saudara? Iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa saudara-saudara? Iman kita. Kalau poin pertama Anda mau mengalahkan dunia, ngerti siapa Anda dalam Allah. Identitasmu apa? Anda lahir dari Allah. Anda anaknya. Yang kedua, imanmu. Pak, iman itu apa? Faith itu apa? Iman adalah percaya yang kokoh. Percaya yang kuat pada sesuatu atau seseorang. Nah pertanyaanku berikutnya adalah simple. Anda percaya kuat, percaya kokoh pada siapa? Pada teman kayamu, pada pejabat tinggi koneksimu, pada kekuatan dirimu, kekuatan modalmu, kekuatan otakmu, atau pada Yesus. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia, pada dirinya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat hari-hari baik, kata Yeremia 17. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi air,
yang tidak mengalami panis terik, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Apa saja yang dibuatnya berhasil, katakan amin. Kita nggak takut pandemi, inflasi, kita nggak takut. Kita nggak takut. Kalau Anda tidak punya iman, tidak memandang Yesus, Anda ketakutan. Dikatakan kan hari ini belum puncak inflasi katanya. Mungkin tahun depan, Indonesia mungkin baru bounce back 2007, baru mulai bergerak pulih 2030. Pak, saya tanya sama Anda mau nungguin 2030 kuat nggak? Saya mah nggak kuat. Saya nggak mau menunggu 2030, saya mau memandang Tuhan. Satu kali ada Raja Yehuda namanya Yosafat. Kerajaan Yehuda kecil, Israel dibagi dua, tinggal sebelah selatan. Dua suku Yehuda dan suku Benyamin, ibu kota Yerusalem. Dikepung 3 negara. Raja Yosafat kecil ketakutan, sama ketika saudara menghadapi kesulitan hidup. Anda pun dan saya pun ketakutan. Belum pernah saya nangis dengan masalah kesehatan saya, belum pernah. Ketika divonis kanker 2008, ketika ginjal kanal saya berubah jadi tumor raksasa dan harus dibuang tahun 2004. Ketika saya kena serangan jantung 2014, 2012, 2017 saya lumpuh, kaki saya yang kiri membengkak menuju pembusukan dan harus diamputasi. 2020 kena COVID, 2021 divonis mati. Saya nggak pernah takut. Saya baru takut kemarin, bulan April. Ketika orang tua saya mengantar saya di rumah sakit, saya masuk ke ruang dokter, saya di CT scan, di kolonoskopi segala macam dengan istri. Dokter kasih lihat live, ini keadaan jantung Bapak, ini penebalan, ini robek, ini bolong, ini semua udah mati, ini nggak bergerak. Yang berdetak cuma 20%. Dan ada 2 gumpalan darah beku di dalam, diameternya 2 cm. 80% kemungkinan darah beku itu akan ngalir ke kepala, langsung macet, langsung stroke saya. 20% kemungkinan dia lari ke kaki dan kaki saya mampet lagi dan bengkak lagi dan harus diamputasi. Saya nangis, saya takut. Sama seperti Yosafat, 2 Tawarik 20 bilang begini, Yosafat menjadi takut, lalu Yosafat memilih untuk mencari Tuhan. Dan ayat-ayat berikutnya dikatakan gini, Yosafat bilang bersama para bangsa Yehuda, kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat. Kerajaan kecil dikepung 3 negara. Tetapi, kata Yosafat, mata kami tertuju kepadamu. Kalau Anda takut melihat kehidupan, ketika Anda takut menatap ke depan, Anda takut lihat kanan kiri, Anda takut lihat ke belakang, saran saya lihat ke atas. Look up, look up, look unto Jesus. Saya nangis waktu itu, ketika sambil diambil darah, saya pegangan sama istri, kami berdua nangis. Nangisnya tuh bukan karena takut mati, saudara. Enggak, saya enggak takut mati. Saya enggak takut mati. Saya cuma mikirin pelayanan sama anak saya terutama. Anak saya lagi semester 4, mau masuk semester 5. Dan kuliah itu to the hell. Kalau papa enggak ada, gimana? Terus istri saya cantik, kalau saya enggak ada gimana? Tadi diambil orang. Enggak sih, dia mah setia. Sampai hari ini aja yang ngurus saya tiap hari, obat, bekal semua yang nyiapin dia. Tapi saya punya iman sama Yesus. Dan saya mau jujur sebagai pendeta Asaf Immanuel MANTH, saya mau bilang sama saudara, pengetahuan teologiku banyak. Pengetahuan teologiku mungkin besar, tapi imanku kecil dan itu cukup. Anda punya iman seberapa? Mau adu kecil sama saya? Yesus bilang cukup sebesar biji sesawi, sanggup memindahkan gunung. Saya tidak akan pernah berdiri di mimbar sejak Tuhan gampar saya. Saya tidak akan pernah lagi berdiri di mimbar sebagai orang yang berkhotbah menggurui jemaat. No, kita sama-sama orang bodoh yang lagi belajar di perjalanan sama Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara-saudara, imanku kecil dan imanmu kecil, tapi itu cukup. Seringkali waktu kita melangkah, dan saya harus pakai iman, saya mau bilang jujur sama saudara, saya gak pernah lihat jelas. Tetapi biarkan dalam ketidakjelasan dan dalam kekecilan imanku, sisanya, katakanlah imanmu dan imanku cuma 30%, biarin yang 70%-nya Tuhan yang isi. Karena kekristenan bukan cuma soal religi, tapi soal relasi. Kalau Anda punya iman kecil, bilang sama Yesus, jalan sama saya, Yesus gandeng kita, selesai habis perkara. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Iman jangan pada diri, iman pada Yesus.
Yang dia bilang, dalam dunia kamu akan mengalami penderitaan. Tetapi kuatkanlah dirimu, aku, kata Yesus, telah mengalahkan dunia. Yohanes 16:33. Yesus sudah mengalahkan semua derita yang Anda lewati. Dan dengan kekuatan yang Yesus miliki, dia akan mampukan kita lewat. Saudara-saudara, percaya kepada Tuhan. Jangan anggap dirimu sendiri bijak. Kata Amsal 3 ayat 5-7. Akui dia dalam segala lakumu, maka engkau akan berhasil. Iman adalah percaya kokoh pada janji Allah. Walau keadaanmu dan keadaan sekelilingmu tampak sebaliknya. Dan iman itu seperti pet. You know pet? Tahu hewan peliharaan? Siapa yang punya peliharaan? Tim kucing angkat tangan. Peliharaan kucing angkat tangan. Tim koceng oyen angkat tangan. Oke, dikit ya. Tim dogi guguk angkat tangan. Wah, lebih banyak yang guguk. Saya kayaknya tim guguk. Tapi lebih dari tim guguk, saya tim B2. Tapi tidak untuk dipelihara. Untuk dikonsumsi tentu saja. Nah, sama seperti Anda pelihara pet. Saya pernah pelihara anjing. Ketika dia kecil, lucu. Tetapi kita kasih makan tiap hari. Kasih makan tiap bulan, kasih makan tiap tahun. Dan dengar baik ini, whatever you feed, grows. Apapun yang Anda kasih makan akan bertumbuh. Pertanyaanku berikutnya sederhana. Are you feeding your faith in Jesus or are you feeding your monster within? Apakah engkau sedang memberi makan imanmu pada Yesus atau monster yang hidup di dalammu? Apa monstermu? Monster yang bernama fear, ketakutan, anxieties, kecemasan, anger, kemarahan, ego, lust, hawa nafsu. Apa yang kau kasih makan? Sebab semua kita punya monster. Jangan simpan dia, jangan pelihara dia, bunuh dia. Cara bunuhnya gimana? Kasih makan imanmu. Whatever you feed, apapun yang kamu kasih makan, pasti bertumbuh besar. Anda tidak perlu lawan monstermu. Kalau imanmu lebih besar dari monstermu, biar Yesus yang kalahin dia dan kau menang. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. So beri makan, beri minum imanmu setiap hari lewat apa? Jangan cuma baca firman. Saya tidak setuju Anda baca firman. Saya mau Anda merenungkan firman. Karena kalau Anda cuma baca firman, firman cuma jadi pengetahuan, head knowledge. Cuma jadi informasi. Informasi harus turun dan merubah hati, sehingga informasi jadi transformasi dari head knowledge jadi heart knowledge. Tapi jangan cuma mentransformasi iman yang di kepala, harus mentransformasi hati dari head ke heart, sampai dari informasi jadi transformasi, sampai Anda mengalirkan impartasi. Baru imanmu jadi saksi. Kamu akan dipenuhi kuasa supaya kamu jadi saksiku. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan cuma supaya Anda jadi sakti, tapi supaya jadi saksi. Di tengah kekurangan, rumah tangga tetap rukun. Sekalipun ketika duit kurang, pasti berkelahi. Nggak ada yang amin ya. Pada bohong loh. Tapi orang Kristen yang punya iman, berkelahinya bentar, habis itu baikan. Udah berkelahi, nggak lama kemudian, udah saat teduh bareng, mesbah bareng. Sepanjang jalan kenangan. Apa tante? Kita selalu bergandeng tangan. Pura-pura nggak tahu lagunya, rohani banget lagi di gereja Tuhan. Saudara, kalau Anda punya iman, Anda jadi saksi. Di tengah kelaparan Anda tidak jual Yesus. Saya tahu menjual Yesus itu mudah mendapatkan uang. Kalau nggak percaya, tanya dokter yang jual obat kecantikan. Agak minggir jurang ya. Tapi kenyataan kan. Nanti Anda akan tahu kenapa murid-murid disuruh Tuhan menanti di Yerusalem. Karena semua kita akan menghadapi tekanan itu. So, yang pertama identitasmu dalam Allah mengalahkan dunia. Yang kedua imanmu pada Yesus mengalahkan dunia. Katakan amin. Katakan saya bukan korban. Bilang saya bukan korban. Saya pemenang. Poin terakhir, poin 3. Colek sebelahnya bilang puji Tuhan. Iya dong, mesti makan siang kan. Cunyuk sudah menanti kita. Bacukyok dan kawan-kawan sudah. Sakaria 4 ayat 6 saudara-saudara. Ini ayat kedua yang saudara harus baca dan renungkan. Sakaria 4 ayat 6, sudah ada di layarkah? Oke, kita baca ya. Dengan suara keras, 1, 2 ya. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya. Bukan dengan keperkasan dan bukan dengan kekuatan,
melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Bahasa Inggrisnya bilang, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Alumni sekolah minggu pasti tahu, bukan kuat, bukan gagah, terus apa? Tapi rohku kata tuh. Banyak alumni sekolah minggu ya, senang saya. Zerubabel dapat tugas besar. Dia orang Yahuda, orang Israel yang dibuang ke Babel lantas jadi media Persia, disuruh pulang sama Raja Persia, diongkosin, dikasih tugas gede. Bangun kembali Yerusalem, bangun kembali bait Allah. Secara manusia, Allah mengajar dia, kamu gak bisa ngandalin budget, gak bisa ngandalin kekuatan, gak bisa ngandalin kepintaran. Duitnya besar, musuhnya banyak, pasti gagal. Tuhan suruh andalkan rohku. Begitu juga ketika Anda menghadapi musuh dunia yang namanya tekanan, depresi, stres, anxiety. Lihat statistik kalau saudara nggak percaya. Banyak orang mati bukan karena sakit penyakit, tetapi karena stres. Padahal film Superman baru nongol bulan depan, dia belajar terbang dari atas rumah, dari atas apartemen. Itu karena stres itu level paling atas, mulainya dari sakit kepala, cekot-cekot, pusing, puyeng, depresi, stres, stres paling atas itu. Stres Anda akan berperang melawan gravitasi dan mati sebelum waktunya. Nggak boleh ada jemaat GMCC begitu ya. Jemaat GMCC dengar baik, andalkan roh Tuhan. Anda nggak bisa andalin otak. Tapi Pak, yang penting teologi saya. Saya kan sudah bilang, titel saya S2-nya aja ada 2. Satunya MTH, makan tahu. Satunya MA, mama. Enggak beneran, MA saya di homiletika, MTH saya tentu saja teologi ya. Tapi saya harus mengakui saudara, para teolog-teolog di dunia barat yang pinter-pinter itu, yang nulis buku banyak itu, pada murtad. Halo? Dan gereja ditinggalkan sepi oleh jemaatnya. Sekarang gereja bukan cuma jadi tempat ibadah agama lain, tetapi jadi ajib begitu. Dan di sana mereka melakukan perzinahan di tempat yang bekas rumah Tuhan. Karena selama berabad-abad orang Eropa mengandalkan kekristenan pakai otak, nggak pakai roh. Saya nggak bilang Anda jangan pakai otak, ntar tepuk tangan nggak kena. Kan kalau otaknya mampet kayak yang saya bilang tadi, ancaman buat saya kan agak susah ya. Apalagi jemaat GMCC suka memuji menyembah Tuhan kan, ayo berikan kemuliaan buat Tuhan, kata Well tadi. Iya nggak kena. Pakai otakmu, kuliah yang tinggi kalau ada dana, belajar ke luar negeri kalau perlu, tetapi tetap rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, andalkan rohnya. Sebab kekuatan kita terbatas. Anda mau punya jabatan hebat, punya titel panjang dari S1, S2, S3 sampai S25 Ultra. Benar Anda mau, wah kadang kalau orang punya pangkat tinggi, duit banyak, titel panjangan, profesor, dokter, karburator, medit, bocor dan kotor. Waduh, kalau ketemu pendeta mah kita dianggap rendah. Apa pendeta asap yang dari knalpot itu ya kurang ajar sih bilang. Tapi kalau udah mencong, udah di rumah sakit, kita besuk pendeta giliran, pendeta besuk nih orang S25 Ultra. Belum kita mulai doain dia doa Yesus. Saya belum nyanyi Pak. Kau berarti, udah gak cakep kalau udah mencong mah, biar titelnya sepanjang kayak kereta juga. Saudara, kalau Anda ada yang masih ketawa belum kelar. Lanjutin. Kata Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Bilang sama power. Bilang sama power. Ranger. Yang ketawa doyan ya dulu ya. Kamu akan menerima power, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan ini penting. Saking pentingnya saudara-saudara, Tuhan bilang kepada murid-murid di Kisah Rasul 1 ayat 4-5, dia melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti, bilang sama-sama nanti. Bilang sama-sama nunggu. Bilang sama-sama wait. Ini agak kursus bahasa Inggris siang-siang. Wait, janji Bapa, karena ini dijanjikan, sampai kamu dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini prioritas buat Yesus. Sekarang saya tanya sama saudara-saudara, kenapa Yesus melarang murid-murid melanjutkan hidup dan pelayanannya? Ini Yesus sudah bangkit ya. Yesus melarang murid-murid melanjutkan hidup dan pelayanan sebelum mereka menantikan, bilang sama-sama menantikan, bilang sama-sama nanti, bilang sama-sama nunggu, sampai janji Bapa Roh Kudus itu memenuhi mereka dengan power. Kenapa? Dengar baik. Sebentar lagi Yesus akan naik ke surga dan murid-murid akan menghadapi banyak aniaya.
Tanpa Roh Kudus, murtad pasti. Ingat dokter kulit? Yang tahu-tahu aja ya. Karena duit enak. Kalau lagi susah, jual Yesus. Dunia pasti kasih duit. Itu yang ditawarkan setan sama Yesus di padang gurun. Kalau Anda ikut Yesus cuma cari kekayaan, setan juga bisa kasih. Anda datang ke sebuah gunung, anakmu mati satu yang bontot biasanya. Tiba-tiba Anda kaya raya. Tapi buat apa? Kalau kata Pastor Joseph kali, buat apa? Buat apa? Bener ya, nada dasarnya di situ ya. Orangnya nggak ada kan ya? Nah, openg saya itu, openg saya. Oh, ya ada mamanya. Itu baru kayak hopeng kita bu, saudaraan. Ya dia yang treble-nya, saya yang bassnya. Jadi kalau saudara-saudara kan begitu Pak Yosef kali ya. Kenapa? Karena gini saudara, murid-murid itu sebetulnya udah terima Roh Kudus belum sih? Waktu Yesus suruh mereka menantikan kepenuhan Roh Kudus, udah terima belum? Udah, gak percaya buka di rumah Yohanes 20. Waktu mereka ngumpet ketakutan, Yesus datang. Shalom aleichem, salam damai sejahtera bagi kamu, itu bahasa Ibrani. Ya bahasa tetangga, shalom alaikum, sama itu bahasa serumpunnya. Terus mereka gak yakin nih Yesus. Yesus buktikan, mereka ngobrol, lantas Yesus bilang di Yohanes 20 gini, terimalah Roh Kudus. Lalu Yesus mengebusi mereka dengan Roh Kudus. Berarti udah terima belum? Tapi belum penuh. Sekarang Anda pasti sudah terima Roh Kudus. Saya jamin 1750% pasti udah terima Roh Kudus. Siapa yang percaya Yesus adalah Tuhannya? Angkat tangan. Turunkan tangan saudara. Kalau bukan Roh Kudus yang bikin Anda percaya, gak bakal bisa. Mau Anda diinjilin 1000 kali gak bakal bisa. Kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Tadi kita ngobrol di ruangan belakangnya Pak. Saya sampai masuk ke ruangan sampai nangis. Saya masih merenungkan itu. Kalau bukan karena Roh Kudus, kita gak bisa percaya Yesus. Benar gak? Tapi saudara-saudara, yes 3 menit siap. Lapcong nungguin. Saudara-saudara, kalau saudara terima Roh Kudus itu kayak saudara gelas dituang air. Enak gak? Enak, tapi ada yang lebih enak. Anda seger kan, dapat air seger lagi panas apalagi. Tapi kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, Anda seperti gelas di tengah samudra dong. Udah gak ada dirimu, ketakutanmu, kenajisanmu, semua terliputi oleh kepenuhan Roh Kudus. Segala kekhawatiran, kemarahan, kelemahan, semua diliputi. Tidak ada ruang buat yang bukan Tuhan. Saya kepengen gitu terus sekalipun saya MTH, makin tinggi hati. Kadang makan tahu, enggak, saya nggak mau, saya butuh Roh Kudus. Bahkan murid-murid sebetulnya udah pelayanan, sudah penginjilan, sudah ngusir setan, sudah melakukan mujizat. Yesus bilang nggak bisa lanjut, nantikan di sini sampai penuh Roh Kudus. Kata menanti atau menunggu, membunuh daging. Siapa di sini yang suka menunggu? Nggak ada. Kalau Anda menunggu, sebetulnya Tuhan sedang bikin Anda istirahat. Makanya kalau Anda mau berhasil dalam hidup ini, jangan ikut tarikan dunia. Tarikan dunia akan membuat Anda sukses dan binasa selama-lamanya. Tetapi ketika Anda rest in Jesus, Yesus janji Yohanes 15, kalau kamu tinggal dalam aku, istirahat dalamku, lihat kamu akan berbuah lebat. Amin, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang singer, saya undang pemusik. Bahasa doa kita terbatas. Alkitab mengajarkan Roh Kudus memenuhi kita dengan power. Sehingga kita bisa berdoa melampaui bahasa manusia. Jangan cuma lihat Kisah Rasul pasal 2. Ada senolalia yang Tuhan berikan pada Rasul sehingga mereka berkhotbah dalam berbagai bahasa buat bangsa-bangsa. Tapi di Alkitab ada banyak kasus kejadian di mana mereka berdoa menyembah bukan cuma pakai senolalia bahasa manusia. Tetapi pakai glosolalia. Mereka menyembah dalam perkataan yang tidak terkatakan. Manusia gak ngerti, akalmu gak ngerti. Rohmu nyambung sama Tuhan. Setan tidak bisa intervensi, setan gak ngerti apa yang Anda doakan. Tapi ketika rohmu nyambung sama Tuhan, kekuatannya dialirkan, damai sejahteranya dialirkan, hikmat dialirkan, pengurapan dialirkan. Because the anointing will break the yoke of bondages of sin. Pengurapan akan mematahkan belenggu dosa. Saudara-saudara, tanda orang penuh roh. Kalau Anda belajar 1 Korintus 12, 13, 14. Yang paling kuat bukan cuma Anda bahasa roh. Saya mau berdoa buat saudara nanti, saudara mau bahasa roh, mau enggak apa-apa. Tapi tanda orang penuh roh. Yang pertama, di 1 Korintus 13, satu pasal bicara tentang apa? Love. If you filled with the Holy Spirit, you will love yourself.
you will love others, and you will love God. Kalau Anda penuh Roh Kudus, Anda akan mulai belajar mengasihi dirimu. Saya tahu dunia jahat. Saya tahu kadang pasangan nggak ngerti kita. Saya tahu Anda sudah sering kali dimaki, difitnah, dihajar dengan berbagai tindakan, perkataan, dan perlakuan manusia. Tapi saya mau bilang sama saudara, belajar untuk mengasihi dirimu. Belajar untuk mengasihi dirimu. Orang yang penuh Roh Kudus bisa mengasihi dirinya, bisa mengampuni dirinya, bisa menerima dirinya. Kenapa? Orang yang sudah bisa menerima, mengampuni, dan mengasihi dirinya, bisa belajar mengasihi orang lain. Kita tidak bisa bagikan apa yang kita tidak punya. If we have that love to ourselves, to God, we can love others. Kalau kita punya kasih itu dari Roh Kudus, Anda bisa ngampuni diri dan bisa ngampuni orang lain. Dan Anda bisa mengasihi Allah. Dan buat saya yang terakhir, tanda kasih yang paling hebat, ada shalom. Situasi tidak mendikte dan tidak mengkooptasi pikiran hati. Situasi tidak lagi mengalahkan Anda. Anda bisa mendikte respon Anda terhadap situasi Anda. Karena shalom damai sejahtera Allah bertahta mengatasi situasi. Bahkan di tengah badai puting beliung sekalipun, murid-murid bisa selamat sampai di seberang. Bukan karena mereka hebat, tapi ada Yesus di dalam. Kita bangkit berdiri sama-sama. Thank you Jesus, thank you Jesus. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus penuhi aku dengan seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi saya Tuhan. Sampai tidak ada ruang buat kenajisan, buat ketakutan, kecemasan, buat kemarahan, buat ego. Mari katakan sama-sama, Roh Kudus, penuhi aku, penuhi aku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak. Sekali lagi minta sama Tuhan, jangan sama Pak Pendeta, sama Tuhan minta penuhi. Kami butuh Engkau lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Dalam hari-hari yang menuju Harmagedon makin mendekat Tuhan. Ya Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi aku Tuhan. Sekali lagi, seperti rusa kami tanggalkan kepintaran kami, kepandaian kami, kekuatan kami, jabatan kami taruh di kaki-Mu Yesus. Tidak ada pecundang di ruangan ini Yesus, kami semua anak-anak-Mu, anak laki-laki dan anak perempuan. Roh Kudus, penuhi anak-anak Bapa dengan urapan baru. Mari Tuhan, penuhi penuhiku, penuhiku
saudara yang merasa, saya tidak cukup kuat, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup pandai untuk melanjutkan hidup ini tanpa Roh Kudus. Ngerti identitasmu bahwa engkau anak-anak Allah yang lahir dari Bapa. Taruh imanmu bukan pada pemerintah, bukan pada koneksi, bukan pada diri, bukan pada jabatan dan rekeningmu. Taruh imanmu sama Yesus. Yang terakhir, minta Roh Kudus memenuhi engkau terus. Jangan puas cuma terima Roh Kudus. Minta dia penuhi with that indwelling filling of the Holy Spirit every day. Jesus, I love you. Kalau saudara mau dengan rendah hati, orang-orang lemah yang berkata dalam kelemahanku kekuatan Tuhan akan nyata, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Roski dada bosunda bo pakara mate kede de bosunda bo kare bo tayana bota makahata sida bo boskena nekere bosodo do bosine bo ya bo kahara basikara da boda da bayara. Bapak, Tuhan Yesus, ini anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Tanpamu kami gak bisa lanjut. Tanpamu kami gak mampu lanjut. Tanpamu kami gak mau lanjut. Tapi kami mau Tuhan. Penuhi kami sekali lagi hari ini. Dengan damai sejahtera. Dengan cinta kasih. Dan dengan power kuasa. Biar that indwelling presence of the Holy Spirit fill us right now. In Jesus' mighty name. Receive. 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 Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh, TPP Tuhan, terima. Terima Tuhan. Oh, terima dalam nama Yesus. Terima kekuatan baru, kesegaran baru, semangat baru. Dalam nama Yesus. Terima. 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 Jadi kuat. Jadi kuat. Jadi kuat. Bisa berdoa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa roh, dalam bahasa ke, bahasa Tiaciu, bahasa Mandarin, doa. I pray for the soldiers of God. I pray for a new strength. Kekuatan baru buat pasukan Tuhan di tempat ini. Kekuatan baru buat umat Tuhan di sini. Gak jadi nyerah. Gak jadi nyerah dalam nama Yesus. Gak jadi nyerah dalam nama Yesus. The Lord will come through for you. The Lord will come through for you. Tuhan akan nembus. Dia gak bisa dihalangi. Oh, oh ya, aku berkata kepada anakmu laki-laki ya Tuhan, kekuatan baru, kekuatan baru. Hai para pejuang pencari nafkah, hai para pejuang keluarga, jadi kuat dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Kuat dalam nama Yesus. Oh, kuat, 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 kuat. Pencari nafkah kuat. Oh, bapak-bapak, suami-suami kuat. Kuat dalam nama Yesus. Oh, oh, aku berdoa Tuhan.
Bangkitkan tiang-tiang doa. Bukan cuma di gereja ini tapi di rumah-rumah. I call unto the spirit of prayers in the hearts of your daughters. In the name of Jesus. Aku memanggil segala roh doa yang ada di dalam hati putri-putrimu. Bangkit jadi tiang doa. Ama, berdoa buat cucu-cucu dan anak dan mantumu. Maka mereka akan kuat. Oma, mama, doakan keluargamu. Doakan suamimu. Doakan anak, mantu, cucu. Doa. Kuat. No. You are not victim. Anda semua bukan korban. Anda semua anak Allah. Anda semua beriman pada Yesus. Anda semua penuh dengan Roh Kudus. Anda tidak akan jadi korban. Anda tidak akan dilindas oleh dunia. Anda tidak akan jatuh dalam kubangan yang lama. Anda punya kekuatan Roh Kudus. Jangan pakai otak, jangan pakai otot. Andalkan Roh Kudus. Kendalikan ototmu di dalam kendali Roh Kudus. Serahkan kepintaranmu, otakmu dalam kendali Roh Kudus. Maka kamu akan baik-baik saja. Ampuni dirimu. Wow, ini kuat banget. Ampuni dirimu dalam nama Yesus. Jangan berbuat dosa lagi, kata Tuhan. Sebab siang ini I decree and declare, kata Tuhan, you are forgiven. Filled with the Spirit. Filled with the Spirit of love. Aku mengasihimu, kata Tuhan. Aku mengasihimu sampai mati, kata Tuhan. Aku cinta mati padamu. Aku mati karena cintaku padamu. Ampuni dirimu. Ampuni dirimu. Terima dirimu. Yes. Yes Tuhan. Tuhan mau kamu overcome. Tuhan mau kamu bangkit. Tuhan gak mau kamu terpuruk terus. Kau ada di kebaktian ini tidak kebetulan. Tuhan ngomong sama kamu. Kamu anak saya. Kamu anak saya. Aku ada buatmu nak. Aku bertanggung jawab buat hidupmu. Jangan takut. Ampuni dirimu. Supaya kamu bisa belajar mengampuni dan mengasihi orang lain. Kasihi dirimu terlebih dulu. Sebelum kamu mati-matian mengasihi saya dan sesama. Kasih dirimu, kata Tuhan. Holy Spirit, I pray for that supernatural manifestation not only of your power but of your love. Bukan cuma manifestasi supernatural kekuatanmu, kuasamu, powermu, tapi buat cintamu Tuhan. Keluar dari ruangan ini, kami akan memandang dunia dengan kacamata cinta. Dalam cinta tidak ada ketakutan. Kami akan melihat semuanya dengan kacamata cintamu yang mencintai kami. Besok matahari akan terbit. Besok ada harapan buat kami. Dan hari ini kami mulai baru sama Tuhan. Turunkan tanganmu saudara-saudara. I just bless this church and the leadership and all the workers in the mighty name of Jesus. Saya memberkati gereja ini. Gereja ini tidak akan berhenti. Gereja ini tidak akan kalah. Gereja ini tidak akan tutup. Sebab ini gereja Tuhan Yesus Kristus. Kerajaan Allah tidak bisa dilikuidasi. Kerajaan Allah tidak bisa bangkrut. Segala support, segala finance yang gereja ini butuhkan. Aku berdoa dari utara, barat, timur, selatan. Bawa masuk ke lumbungmu Tuhan. Supaya sampai akhir zaman. Sampai kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka. Gereja ini tetap teguh setia. Menjalankan panggilannya. Demi nama Yesus Kristus. Dan semua kami tidak takut memandang masa depan yang gelap. Karena kami anak-anak terang. Karena kami anak-anak terang. Dalam terang tidak ada kegelapan. Kegelapan musnah di tengah terang. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebaruan dari Tuhan buat kami dan buat gereja kami. Terima kasih Roh Kudus. Besok kami akan mulai tertawa lagi. Kami akan mulai tersenyum lagi. Sebab hari ini sudah Tuhan jadikan buat kami. Segala hormat, segala puji, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya terima sama-sama bilang amin. Tepuk tangan yang mulia buat Tuhan.